lu gokil. Ini adalah situasi di luar gedung KPU RI jelang deklarasi kampanye pemilu damai 2024. Sementara tadi di dalam gedung KPU RI, 3 paslon capres-cawapres sudah hadir. Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Acara hari ini digelar 1 hari menjelang ataupun sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dimulai, yang akan dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari dan nantinya KPU menetapkan 11 hingga 13 Februari 2024 sebagai masa tenang. Capres dan cawapres dan para caleg tidak boleh lagi berkampanye, sementara pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Kampanye damai ini diharapkan para paslon dan juga 18 parpol yang akan berkontestasi bisa kemudian memegang kampanye damai, prinsip kampanye damai, tertib, dan taat hukum bagi para peserta pemilu 2024. Tadi dalam diskusi kita juga banyak mengulas mengenai bagaimana kemudian 2 penyelenggara pemilu, KPU dan juga Bawaslu ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal pemilu yang aman, tertib, jujur, dan juga adil, di mana ada beberapa persoalan yang kemudian menjadi isu yang disorot selama sebelum masa kampanye dimulai, diantaranya mengenai netralitas dan juga integritas dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Mungkin sebelum kita menunggu acara dimulai, kita akan mungkin mengulas sedikit Bang Rey dan juga Pak Putu. Tadi sebelum jeda kita berbicara mengenai karakter pemilih dan kemudian konsep-konsep yang diajukan ataupun yang ditunjukkan oleh para paslon sebelum masa kampanye dimulai beberapa waktu belakangan ini. Tadi bagaimana Bang Rey penjelasannya? Iya kan, kalau dilihat dari survei itu mengkonfirmasi kepada kita sebetulnya pemilih berpindah-pindah itu disebabkan oleh aktor. Misalnya karena Pak Jokowi kelihatan lebih condong kepada paslon nomor 2 sekarang, maka pemilihnya pindah ke sana gitu ya. Dan juga ketertarikan Gen Z ini katanya karena ada unsur apa yang disebut dengan gemoy di 02-nya gitu ya. Dan sebaliknya gitu. Jadi perbincangannya bukan karena di sana jauh lebih menarik ide-idenya, di sini jauh lebih menarik ide-idenya gitu. Jadi belum sampai konsep mengenai ide dan gagasan belum, itu ya? sejauh yang kita lihat di survei itu kayaknya belum. Lebih pada sentimen-sentimen pertama gimmick, yang kedua sentimen aktor gitu. Sentimen aktor itu ya karena ada faktor Pak Jokowi di dalamnya yang mengakibatkan perpindahan para pemilih gitu. Gimik dan aktor, tapi apakah itu akan berubah ketika kampanye dimulai dalam waktu 75 hari? Kalau dalam setidaknya 2 kali pemilu, 1 kali pemilu dan 1 kali pilkada melihat kecenderungan ada perubahan itu. Misalnya di pilkada 2017 di DKI Jakarta kita melihat kecenderungan pemilih yang begitu tinggi terhadap salah satu calon gubernur saat itu langsung merosot kalau debat-debat dilakukan gitu. Nah, itu menunjukkan kepada kita sebetulnya debat-debat itu pada tingkat tertentu berfungsi mengalihkan para pemilih dari calon A ke calon B gitu ya. Nah, yang kedua kalau kita lihat di 2019 yang lalu juga begitu kan, debat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu cukup menentukan suara bagi Pak Jokowi itu. Nah, terakhir ini kita lihat juga ada mulai berbagai apa namanya itu ungkapan lah kalau kita lihat di medsos gitu ya. Nantangin adu ide tapi begitu debat nggak pernah hadir gitu ya kan. Itu kan mulai muncul Baik juga. Bang Rey, kita akan nantinya lanjut kembali untuk melihat perkembangan terkini dari gedung KPU RI jelang deklarasi kampanye pemilu damai 2024. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.